Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat pecinta ternak semuanya yang ada di seluruh Indonesia, di Lampung pada umumnya, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam kali ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Joko Susilo di Bandar Lampung. Sahabat yang kami cintai, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu, ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepahaman tentang ilmu tersebut, dan ilmu-ilmu tersebut bisa memberikan manfaat bagi perkembangan peternakan di Indonesia. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas beberapa hal terkait dengan potensi dan tantangan kambing perah yang ada di Lampung. Sahabat semuanya, bahwa pada tanggal 6 September kemarin, Koperasi Kambing Lampung mengadakan workshop intern yang dihadiri oleh sekitar 30 peternak kambing yang ada di Lampung, yang memberikan wacana tentang potensi dan tantangan kambing perah yang ada di Lampung. Nah, saya diberikan tugas untuk memberikan materi terkait hal tersebut, dan berikut hal-hal yang kami sampaikan dalam acara tersebut dan dilanjutkan dengan diskusi. Bahwa kambing perah yang ada di Indonesia ini sentranya baru terbatas di spot-spot, ya, antara lain di Jawa yang cukup besar populasinya, kemudian di Sumatera sendiri belum terlalu banyak. Sementara ada sebuah tulisan yang dikutip dari Asian Australian Association of Animal Production Societies yang menyampaikan bahwa kendala perkembangan kambing perah di Indonesia salah satunya bahwa pemanfaatan kambing perah di Indonesia masih terbatas dan masih banyak digunakan untuk kambing-kambing prestis, yaitu kambing-kambing kontes, yang mana kita tahu beberapa kambing-kambing perah masih banyak digunakan untuk kontes, seperti kambing ras-ras peranakan Etawa ataupun Etawa dari Kali Kesing ataupun ras-ras Senduro. Kemudian dalam jurnal yang lainnya disebutkan bahwa kenapa kambing perah belum berkembang begitu pesat. Salah satunya karena memang permintaan, kemudian karena lebih banyak masih mengkonsumsi susu sapi, kemudian produktivitasnya yang belum optimal, kemudian masih terjadi persaingan antara pebisnis kambing perah, marketing menjadi masalah, kekurangan modal masih menjadi masalah bagi peternak, sehingga peternakan tidak begitu berkembang pesat seperti yang kita harapkan. Namun beberapa titik-titik peternakan kambing perah sudah mulai bangkit, dan kita harapkan sumber-sumber mata air susu yang sementara ini masih ada di Jawa bisa kemudian di Lampung juga akan muncul sumber-sumber mata air susu kambing perah. Nah, ini sahabat yang kami cintai, bahwasanya beberapa waktu lalu di 2020 ada di Dairy Pro kita mengikuti seminar bahwasanya membahas tentang prospek perkambingan, dan Aspekin dalam hal ini sebagai asosiasi yang bergerak di bidang kambing perah ini menyampaikan bahwasanya prospek kambing perah di Indonesia masih lumayan besar prospeknya, karena dari tahun ke tahun kebutuhannya selalu meningkat. Bahkan salah satu pengusaha di peternakan yang ada di lereng Merapi sana, di Bumi Nararia Farm, beliau menyebutkan bahwa kondisi saat ini di 2020 kebutuhannya per bulan mencapai 70 ton, sementara ketersediaannya baru 20 ton, sehingga mungkin ini bisa menjadi peluang buat peternak-peternak di Lampung untuk mulai mengembangkan ternak kambing perah ini. Sahabat yang kita cintai,
Di sebuah jurnal juga menyebutkan ada beberapa perbandingan antara susu ASI dari manusia, kemudian susu sapi dan susu kambing, di mana ini bisa kita sampaikan ke masyarakat sebagai edukasi dalam rangka bagaimana masyarakat nantinya terbiasa untuk bisa mengkonsumsi susu kambing dan ataupun susu sapi. Nah, kalau kita lihat sendiri ada perbedaan yang cukup signifikan, yaitu di dalam kandungan kolesterol. Nah, kandungan kolesterol susu kambing perah ternyata paling rendah dibandingkan susu sapi dan air susu ibu. Dimana kalau kita lihat susu dari air susu ibu kandungannya 20 mg per 100 ml. Kemudian di sapi perah 15, di kambing perah hanya 12. Nah, ini mungkin yang harus kita sampaikan ke masyarakat, bahwa meminum susu kambing ini justru kolesterolnya lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi atau air susu ibu. Kemudian sahabat yang kami cintai, yang kami hormati, bahwa kita mengenal beberapa breed kambing perah. Nah, selama ini yang mungkin ada dan familiar di Indonesia adalah ras-ras Etawa, peranakan Etawa, baik itu yang ras di Kalikesing ataupun yang ada di Senduro. Kemudian sekarang sudah mulai masuk cukup banyak populasinya, mulai banyak, yaitu kambing Saanen. Kambing Saanen dia warnanya putih, kemudian telinganya tegak ke atas, kemudian yang kedua ini adalah jenis kambing Nubian yang mana telinganya turun ke bawah. Kemudian ada kambing lainnya Toggenburg dan kambing Alpin. Ini adalah jenis-jenis kambing kambing perah yang ada di dunia. Nah, mengenai dari data DHIR tahun 2003 ini menyebutkan bahwasanya rata-rata produksi dari masing-masing jenis kambing ini berbeda-beda. Saanen ini memiliki produksi susu yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ras-ras yang lainnya. Kemudian disusul kemudian oleh Alpin, kemudian disusul kemudian oleh Toggenburg atau mungkin Lamangka. Kemudian kambing sebagaimana kita tahu dia mempunyai kapasitas yang lebih kecil dari sapi, kemudian tetapi diameter intake-nya, asupan bahan kering jauh lebih besar dibandingkan dengan sapi. Kalau sapi diameter intake-nya, kebutuhan bahan keringnya sekitar 3-4%, tetapi pada kambing perah bisa sampai 6%. Bahkan pada puncak-puncak laktasi bisa mencapai 6% diameter intake asupan bahan kering per berat badannya kambing. Nah, ini ciri-ciri kambing yang perah yang bagus. Kita lihat ukurannya proporsional, kemudian putingnya ada 2, kemudian tidak terlalu turun ke bawah, kemudian halus, kemudian kita perlihatkan juga bulu-bulunya bagus, terawat, kemudian bersih, seperti itu. Ini juga kita ambil dari materi yang ada di Dairy Pro. Nah, sahabat yang kami hormati, bahwa pada tahun 1090-an kambing perah ini mempunyai level produksi yang rumusnya seperti ini. Jadi produksi kambing perah tahun 90-an ini grafiknya masih seperti ini. Jadi puncak-puncak laktasi ini masih berkisar masih di bawah 2%. Nah, ini dari Departemen Animal Science, Laboratorium Ruminansia Livestock Farming. Kemudian berbeda di tahun saat ini puncak-puncak laktasinya bisa mencapai 4 liter lebih, 4 kilo lebih per ekor per harinya. Nah, ini dengan perkembangan manajemen, perkembangan nutrisi, perkembangan reproduksi dan produksi, sehingga di tahun-tahun sekarang ini perkembangan produksi dari kambing perah sudah
cukup memuaskan. Sahabat yang kami cintai, kemudian seperti apa sih sebenarnya kita bisa membudidayakan kambing ini dari membuat peternak-peternak lokal kemudian menjadi industrial. Nah, kita lihat sendiri bahwa secara umum dua kambing yang banyak digunakan adalah Saanen dan Alpin. Saanen memiliki berat badan 78 sampai 80 pada saat dewasa. Tetapi untuk Alpin 65 sampai 70, jauh lebih kecil. Kemudian produksi per tahunnya 945 dan produksi Alpin jauh lebih sedikit. Rata-ratanya produksi susunya adalah 3,2 per ekor per hari. Kemudian kalau Alpin 3,0 per ekor per hari. Jadi Saanen memang jauh lebih bagus produksinya dibandingkan dengan Alpin ataupun breed yang lainnya. Nah, potensi dan tantangannya seperti apa? Untuk di Lampung sendiri, di Lampung kenapa memiliki potensi, memiliki peluang untuk mengembangkan kambing perah? Karena pertama, potensi pasar ada di Jawa dan di Sumatera. Yang pertama, kita mau sebagai buffer Jabodetabek, sebagai buffer Sumatera bagian selatan, Sumatera Tengah ataupun Sumatera bagian utara, itu masih terbuka luas. Yang kemudian potensi sumber pakan, kita kenal Lampung itu luar biasa, disebut sebagai lumbung pakan ternak. Di situ macam-macam sumber bahan pakan ternak yang dari sumber protein, sumber energi itu lengkap ada di Lampung. Kemudian kita juga tidak meragukan sumber SDM-nya, potensi SDM-nya, di mana dari SDM dari segi lini apapun, dari peternak sampai dari yang punya keahlian itu luar biasa ada di Lampung, ada semuanya. Potensi lahan juga masih begitu luas, kita melihat banyak lahan-lahan singkong, lahan-lahan kebun jagung, kemudian lahan padi itu masih luar biasa banyak di Lampung, luar biasa besar, dan ini sangat mendukung untuk potensi peternakan kambing perah yang ada di Lampung. Kemudian potensi yang lainnya, lembaga-lembaga penelitian, akademisi, kampus-kampus juga aktif untuk melakukan penelitian-penelitian yang ada di Lampung. Nah, yang kita harapkan juga potensi investor ini kita bisa tangkap, kita ambil peluangnya sehingga bisa benar-benar mengembangkan potensi Lampung untuk kambing perah. Nah, kemudian rasa ingin tahu dan antusias masyarakat ini juga kalau kita lihat trennya semakin naik. Di salah satu peternak kambing yang kambing perah sukses, kebetulan beliau sebagai ketua koperasi kambing perah yang ada di Lampung, di Telaga Rizky Farm yang ada di Kota Metro, itu hampir tiap hari menerima tamu dari golongan masyarakat apapun, bahkan dari DPRD, DPR, pejabat-pejabat kementerian, itu hampir semuanya sudah berkunjung ke sana. Ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat, rasa keingintahuan cukup tinggi, dan ini harus kita respon. Sementara ada tantangan-tantangan lainnya atau hambatan lainnya yang harus kita perbaiki, yaitu peningkatan profesionalisme peternak, peningkatan populasi, kemudian koneksi penjualan marketing dari hulu ke hilir. Nah, termasuk ketersediaan pure breed dari Saanen sendiri, kita masih mengalami keterbatasan di Lampung, dan masih jumlahnya masih sedikit. Kemudian harganya juga masih mahal. Kemudian membangun budidaya minum susu ini juga masih harus benar-benar bersama-sama, gitu kan, seperti itu. Kemudian kita masih menantikan hadirnya Mega Farm. Kalau di Sumatera Utara sudah ada Mega Farm yang hadir di sana. Di Sumatera Barat juga sudah mulai ada Mega Farm yang di sana. Namun Lampung nanti kita harapkan juga segera menyusul hadirnya industri pengolahan susu. Nah, ini potensi-potensi bahan baku yang ada di Lampung, sahabat semuanya. Jadi kita punya onggok yang terjemur sangat luas di Lampung Timur, Lampung Tengah, kemudian di Pesawaran, di Lampung Selatan kita punya bungkil kelapa, bungkil sawit. Kemudian kita dekat juga dengan bungkil sawit, dengan Begatol, dengan CGF, di DJS. Kita juga lumbung-lumbung untuk tetes tebu atau molasis.
ini bahan baku yang sangat mudah ditemukan di Lampung, dan tidak ada alasan untuk tidak mengembangkan peternakan yang ada di Lampung, karena di Lampung terkenal sebagai surganya bahan baku pakan untuk ternak. Nah, sahabat yang kami hormati, ini beberapa contoh sumber daun singkong yang ini merupakan sumber nutrisi yang cukup bagus. Dia mempunyai kadar protein yang cukup tinggi, hampir sampai 25%. Kemudian diberikan bisa dengan pakan segar, dianginkan dulu untuk menghilangkan cyanidanya. Kemudian ada banyak dari masyarakat ketika panen memproses, mencoper daun singkong ini menjadi silase ataupun fermentasi. Kemudian jenis-jenis rumput lainnya juga banyak ditemukan di Lampung. Sekarang ada king grass, pakcong, odot, atau rumput BH atau limbah-limbah pertanian juga melimpah ada di Lampung. Nah, ini contoh-contohnya adalah silase atau fermentasi daun singkong yang bisa dipakai dengan sangat efektif, sangat efisien, dan harganya sangat terjangkau, sehingga petani peternak dengan memelihara 50 ekor pun ketika tersedia pakan yang murah ini masih bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Dan sangat simpel ini daun singkong fermentasi ataupun daun singkong yang disilase. Ini beberapa contoh juga yang ada peternak-peternak yang memberikan dalam bahan basah, belum terfermentasi atau belum tersilase, juga tidak masalah karena sudah dilayukan dulu, atau kambing-kambingnya sudah memang terbiasa mengkonsumsi daun-daun segar. Sahabat yang kami cintai, ini contoh beberapa penanganan daun singkong ketika diberikan segar, diberikan kering, dan diberikan dalam bentuk silase. Kita akan fokus di segar. Ini mempunyai bahan keringnya 21%. Kemudian kering, dijemur kering benar-benar sampai 93%. Dia buat silase, bahan keringnya akan meningkat menjadi 27%. Nah, kita akan lihat ketika segar, daun singkong ini kadar HCl-nya akan menurunnya sedikit sekali, segar tanpa pelayuan. Tetapi kalau sudah dikeringkan, kandungan HCl-nya akan menurun sampai 85%. Dan dengan pembuatan silase, kandungan HCl-nya juga akan menurun sampai 64%. Tapi sahabat yang kami hormati, jangan khawatir, karena dengan silase, dengan pelayuan atau dengan pencoporan, ini benar-benar sianida yang ada, yang diikat di dalam jaringan-jaringan daun ataupun batang, ini akan terurai ke dalam udara. Nah, sahabat yang kami hormati, juga beberapa sumber-sumber bahan pakan yang ada di Lampung. Kita mengenal bahwa Lampung sebagai sumber pisang yang bisa kita buat ambil pakan, reject banananya, afkiran dari pisangnya, kulit pisangnya. Kemudian kita bisa lihat ada perusahaan yang memiliki kulit nanas, kemudian ada daun singkongnya, kemudian daun jagungnya, kemudian ada umbi-umbiannya, kemudian ada onggok, kemudian ada molasis yang tadi saya sebutkan. Ini bisa kita manfaatkan, tinggal kita ramu untuk kebutuhan si kambing. Nah, sahabat, ini pengembangan peternakan kambing perah yang ada di Lampung sangat butuh sinergi dari beberapa pihak, dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, penguatan asosiasi dengan profesionalisme peternak. Nah, kami sebagai tim-tim di lapangan, dokter hewan di lapangan, koperasi produksi ternak kambing, ini juga mencoba untuk meningkat profesionalisme atau skill dari peternak bagaimana mengelola kambing perah. Nah, namun ini hanya bersifat intern, hanya bersifat di dalam kandang atau on farm. Sementara kalau out farmnya sangat butuh dukungan dari pemerintah, bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat untuk minum susu, memberikan anggaran kepada masyarakat untuk bisa, contoh anggaran untuk anak sekolah supaya bisa mengkonsumsi susu kambing. Kemudian memberikan anggaran juga pemerintah bagaimana kita bisa mengatasi terkendala
keterbatasan dari kambing jantan atau kambing betina pure breed dari Saanen ini menjadi sesuatu hal yang penting. Kemudian penguatan asosiasi dalam rangka ini memberikan masukan kepada pemerintah pusat untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang benar-benar bisa meningkatkan produktivitas dan dari hulu ke hilir dari kambing perah yang ada di Indonesia ataupun di Lampung. Nah, ini sistem kerjasamanya adalah seperti ini. Jadi semua pihak harus bekerja sama untuk mengembangkan prospek dari hulu ke hilirnya, sehingga peran dari asosiasi, kemudian infamnya, kemudian akademisi, pengusaha, pemerintah ini benar-benar kita butuhkan untuk di Lampung, supaya benar-benar kambing perah yang ada di Lampung bisa berkembang dengan baik, dengan pesat, bisa mensuplai untuk kebutuhan nasional. Sahabat, tata kelola cetak biru persusuan Indonesia sebenarnya sudah dirancang dengan baik, tinggal pelaksanaannya nanti seperti apa. Jadi dalam blueprint ini dari hulu sampai ke hilir ini sudah benar-benar terinci bagaimana hulunya terkait dengan lahannya, terkait dengan sarana prasarana, permodalannya, kemudian di budidayanya bagaimana penyediaan bibitnya, pakannya, kesehatan hewannya, kesehatan masyarakat veterinernya dari susunya, kualitas susunya, kemudian hilirisasinya bagaimana penjualan pasca panennya, kemudian bagaimana pengolahannya dan pemasarannya. Ini sebenarnya masing-masing kementerian sudah mendapatkan tugas dalam cetak biru persusuan Indonesia. Nah, kita nantikan hadirnya bagaimana masing-masing kementerian ini bergerak untuk bisa benar-benar mengerjakan tugas-tugas dalam cetak biru ini. Nah, sebagai contoh gambaran sahabat, jadi masih di dalam Kementerian Pertanian sendiri kita bantuan ruminansia potong ini masih mendominasi, sementara ruminansia yang perah masih begitu sedikit, apalagi di Lampung juga masih sedikit. Nah, ini kerjasama dari pemerintah, asosiasi, kemudian peternak, ini menjadi sesuatu yang memang harus benar-benar direalisasikan, disinergikan supaya benar-benar tercapai Lampung menjadi salah satu pensuplai susu kambing perah yang ada di Indonesia. Nah, sahabat yang kami hormati, bahwasanya dengan keterbatasan pejantan Saanen ataupun indukan Saanen, ini kita mengenal persilangan antara kambing Saanen dengan kambing peranakan Etawa yang kita kenal sebagai Sapera. Salah satunya dengan peranakan Etawa, Saanen dengan peranakan Etawa. Ketika kita mempunyai satu full blood Saanen jantan, kita kawinkan dengan betina